Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendidikan dalam Hidup Manusia, yang disampaikan oleh kelompok saya yang bernama Yadi Hafiz. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan manusia di segala bidang kehidupan. Pendidikan adalah humanisasi, upaya membantu memanusiakan manusia atau mencapai harkat dan martabat manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam segala aspek kepribadian dan kehidupan, serta akan mempunyai kekuatan dampak yang dinamis terhadap kehidupan manusia di masa yang akan datang. Pendidikan secara optimal mengembangkan berbagai kemungkinannya, artinya mengembangkan potensi terbaik individu dalam hal fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, tergantung pada tingkat perkembangan dan karakteristik lingkungan fisik, sosial, budaya di mana dia tinggal. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan tidak mungkin sekelompok orang hidup dan tumbuh sesuai dengan keinginannya, tumbuh sejahtera dan bahagia menurut pandangan hidupnya. Pendidikan yang tertib, teratur, efektif, dan efisien terutama didasarkan pada terciptanya kesejahteraan umum dan kehidupan spiritual negara kita yang dapat mempercepat proses peradaban, terutama sesuai dengan tujuan nasional Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik secara alamiah, baik oleh orang tua maupun masyarakat, terutama pendidikan sistematis yang diselenggarakan oleh sekolah. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa manusia memiliki beberapa kemungkinan yang ada dalam dirinya: potensi, intelektual, dan rasa. Pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan 3 dimensi individu, masyarakat, atau komunitas nasional individu, dan seluruh isi realitas, baik materi maupun spiritual, dan berperan dalam menentukan sifat, nasib, dan bentuk manusia dan masyarakat. Pendidikan dapat digambarkan lebih dari sekadar pendidikan. Adalah proses pemberian pengetahuan, transformasi nilai-nilai, dan perkembangan kepribadian dalam segala aspek. Oleh karena itu, perhatian dan minat lebih bersifat teknis karena pelajaran diarahkan oleh profesional atau pelatih di bidang mata pelajaran tertentu. Pendidikan merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu dan masyarakat. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian pendidikan dan apa tujuan dari pendidikan? 2. Apa hakikat manusia? 3. Apa hubungan antara manusia dan pendidikan? C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Untuk mengetahui arti dari hakikat manusia. 3. Untuk mengetahui hubungan antara manusia dan pendidikan. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Pendidikan Yunani berasal dari istilah pedagogi, ilmu anak terkemuka. Bangsa Romawi menganggap pendidikan sebagai eduker, penciptaan dan pembimbingan potensi anak yang lahir sejak lahir. Ki Hajar Dewantara mengidentifikasikan pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan kepribadian, pikiran, dan tubuh anak
sehingga mereka dapat meningkatkan kesempurnaan hidup di mana mereka hidup dan menghidupkan kembali selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan pembangunan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh sektor pendidikannya. Pendidikan yang baik juga diperlukan untuk mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, yang dapat membangun negara dan negara yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara sumber daya manusia dan kemajuan nasional, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan formal pada sistem persekolahan pada umumnya memiliki 4 jenjang tujuan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusi nasional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasa dan subpokok pembahasan dalam mata pembelajaran. B. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah ide dan konsep yang mendasari manusia dan keberadaannya di dunia. Keberadaannya dikaitkan dengan masa lalunya untuk mencapai masa depannya. Orang memulai perjalanan hidup, pengembangan diri, tetapi orang di sini belum sepenuhnya mengenali diri mereka sebagai manusia. Kemampuan ini hanya dapat dilakukan selama perkembangan postnatal sampai dewasa dan tidak dilakukan sejak lahir. Orang tidak hanya dapat memikirkan diri sendiri dan alam, tetapi juga menyadari pikiran mereka. Pria itu ingin tahu. Pendidikan juga membantu mengidentifikasi orang agar mereka dapat mengenali, melihat, dan memahami realitas kehidupan di sekitarnya. Manusia tidak hanya ingin mengetahui segala sesuatu di luar mereka, tetapi orang-orang berusaha mencari tahu siapa mereka. Dalam kehidupan nyata, orang yang membuat banyak perbedaan baik dalam penampilan, kelas, sosial, kebiasaan, dan pengetahuan, namun di balik perbedaan tersebut ada satu hal yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesamaan. Dengan kata lain, kodrat manusia adalah sesuatu yang membuat manusia mengungkapkan diri, melalui bahwa manusia memiliki kualitas yang unik dan nilai yang unik pada diri dan martabat yang khusus. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan menurut paham eksistensialisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan dan kemerdekaan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan ke-8, kemampuan menghayati dan kebahagiaan. Hakikat manusia
merupakan inti dari kemanusiaan manusia yang di dalamnya terkandung hakikat dan martabat manusia dari awal penciptanya dan muka bumi sampai berjalannya kembali ke hadapan Sang Maha Pencipta. Yang C, hubungan antara manusia dan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang diberkahi Tuhan membutuhkan pola pendidikan melalui proses pembelajaran untuk menyatakan jiwanya karena suatu alasan yang tidak dimiliki makhluk Tuhan lainnya dalam hidupnya. Salah satu naruli manusia adalah mereka selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekitar mereka yang tidak mereka ketahui. Mulailah dengan orang yang tidak Anda kenal, dan mulailah dengan orang yang tidak dapat mewujudkan kemampuannya, keingintahuannya menciptakan pengetahuan yang berguna bagi orang itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Pendidikan dapat membedakan orang-orang dalam hal posisinya dalam masyarakat. Fungsi dan tugas pendidikan sebagai alat untuk pengembangan kepribadian kemanusiaan manusia, mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan, mengembangkan berbagai keterampilan hidup, mempersiapkan anak untuk dapat melaksanakan tugas hidup dengan mematuhi berbagai kebutuhan hidupnya sendiri. Fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Secara umum, fungsi pendidikan adalah upaya pengembangan berbagai potensi kemanusiaan, memanusiakan manusia, transfer kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Saya akan melanjutkan bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Setiap orang membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola dan mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Pendidikan juga dapat melebihi membimbing perkembangan kepribadian manusia. Dan melalui pendidikan, kita dapat secara murni mendekati dan menganalisis kemampuan perilaku manusia. Makhluk Tuhan lainnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena ia dapat tumbuh dan berkembang melalui proses alamiah kematangan fisik dan mental. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan pendidikan untuk tumbuh secara optimal sebagai satu. B. Saran. Walaupun penulis mencari kesempurnaan dalam penulisan makalah ini, pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Ini karena ketidaktahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon minta maaf. Demikian kami ucapkan terima kasih.